Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema kabar baik hari ini, Kamis 19 Januari 2023, menyapa kita. Gema kabar baik pagi hari ini didasarkan atas renungan santapan harian tanggal 19 Januari. Dan ayat firman Tuhan dibacakan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, renungan hari ini diberi judul "Ketidaktahuan itu menghancurkan." Ketidaktahuan itu menghancurkan. Seorang istri memutuskan meninggalkan suami dan anak-anaknya. Saat itu ia beralasan karena karakter buruk suaminya dan keadaan ekonomi. Beberapa tahun kemudian, anaknya bertanya, "Mengapa dulu ibu meninggalkan kami?" Ia menjawab, "Dulu ibu tak tahu bagaimana menjadi seorang istri yang baik." Ketidaktahuan itu merugikan dan seringkali menghancurkan kehidupan. Saat itu terjadi kelaparan di Gilgal. Di hadapan Elisa duduk rombongan Nabi Allah. Elisa tahu bahwa mereka membutuhkan makanan. Ia menyuruh bujangnya menyediakan makanan. Bujangnya mengambil tanaman sulur dan labu liar, lalu mengirisnya dan memasaknya. Tampaknya ada bagian makanan yang mengandung racun mematikan. Berteriaklah mereka, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Ada sebagian dari makanan itu yang mengandung racun dan tak boleh dimakan. Ini sebuah ketidaktahuan. Seorang yang memasaknya barangkali tak memahami mana bagian tanaman yang boleh dimakan atau tidak boleh untuk dimasak. Ada banyak ketidaktahuan kita juga yang dapat meracuni dan merusak kuali kehidupan kita. Barangkali kita sudah melakukan kebiasaan baik dengan berdoa, membaca Alkitab, bekerja dengan rajin dan setia beribadah. Tetapi sedikit saja ada hal negatif masuk ke dalam kehidupan kita, hal itu bisa merusak seluruh kehidupan kita. Seperti pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Hal-hal kecil yang masuk ke dalam kehidupan kita bisa berupa pemikiran negatif, kebiasaan buruk, atau hati yang dibiarkan penuh amarah. Syukur kepada Allah yang mujizatnya hadir pada waktu yang tepat.
Hari itu Elisa menaburkan tepung ke dalam kuali yang beracun, sehingga makanan pun dapat kembali dimakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kontaminasi negatif dari luar yang merusak kehidupan kita dapat disingkirkan dan kita kembali dipulihkan. Allah selalu punya cara. Masukkan firman Allah ke dalam seluruh hidup kita. Firman akan meluruskan jalan kita dan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur ada firman-Mu yang senantiasa menolong, yang senantiasa hadir dalam kehidupan setiap kami. Sehingga firman akan meluruskan seluruh jalan kehidupan kami dan membawa kami kembali kepada seluruh kebenaran. Sehingga berbagai kontaminasi kehidupan, pengaruh-pengaruh negatif dari luar akan redup ketika firman Tuhan, sang kebenaran, kembali menuntun hidup kami. Biar kiranya kami terus bergantung kepada firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Senantiasa bertekun membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sang kebenaran, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biar kiranya kita semakin mengenal dan memahami firman Tuhan, karena ketidaktahuan itu menghancurkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.